Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-9 mata pelajaran administrasi transaksi kelas 11, kita akan membahas mengenai dokumen administrasi transaksi. Tapi sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya siswa mempersiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat apa yang akan saya sampaikan pada video kali ini. KD yang akan kita selesaikan pada materi ini adalah KD 3.5 dan KD 4.5, yaitu menganalisis dokumen transaksi penjualan dan membuat administrasi transaksi penjualan. Sebagai seorang penjual, kita perlu mengetahui dokumen apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan administrasi penjualan, baik itu penjualan secara tunai maupun kredit. Sebelum kita masuk ke penjualan, kita masuk dulu ke materi perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu berdasarkan konsumennya dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan dagang besar atau wholesaler, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah yang besar, kemudian menjual barangnya ke sebagian pedagang melalui perantara dengan volume penjualan yang cukup besar. Contohnya yaitu grosir keramik. Yang kedua yaitu perusahaan dagang sementara atau middleman, yaitu perusahaan yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya yaitu subgrosir. Yang ketiga adalah perusahaan dagang pengecer atau retailer, yaitu perusahaan yang langsung menjual kepada konsumen secara eceran. Retailer sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti Alfamart, Indomaret, dan Pasar Swalayan. Setelah kita mengetahui jenis-jenis perusahaan dagang, selanjutnya kita baru masuk ke penjualan. Penjualan merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada pihak lain. Transaksi penjualan dapat berupa tunai maupun kredit. Dan dalam transaksi tersebut tentu saja dibutuhkan administrasi transaksi yang diperlukan agar transaksi tersebut lebih valid, seperti itu ya. Yang pertama yaitu penjualan tunai. Penjualan tunai merupakan penjualan yang penyerahan barang dan pembayarannya dilakukan secara bersamaan. Jadi penjualan tunai itu waktu pembelian barang, ketika konsumen membeli barang, mereka langsung membayarkan uang sesuai harga pembelian yang mereka lakukan. Pada transaksi ini biasanya bukti transaksi yang perlu diberikan oleh pedagang adalah berupa kopi nota kontan, kopi kwitansi, atau bukti internal berupa bukti kas masuk. Selanjutnya yaitu penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi penjualan kredit itu jika si pembeli datang untuk mengambil barang, mereka tidak langsung membayarnya, tapi mereka membayarnya kemudian hari. Namun kemudian harinya itu, temponya itu pun hasil kesepakatan dari penjual dan pembeli. Biasanya pada transaksi ini, bukti transaksi yang diberikan oleh penjual adalah kopi faktur penjualan yang dikirimkan kepada pembeli. Faktur penjualan pada umumnya terdiri atas 3 rangkap, yaitu merah muda, kuning, dan putih. Faktur berwarna merah muda diberikan kepada pembeli pada saat penyerahan barang.
sedangkan warna putih atau yang asli diberikan kepada pembeli pada saat pelunasan piutang. Adapun faktur berwarna kuning digunakan sebagai dasar pencatatan bagian jurnal dengan mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan. Transaksi tersebut selanjutnya dicatat oleh bagian piutang ke dalam kartu piutang. Setiap debitur sebagai mutasi debit sebesar harga faktur. Selanjutnya, bukti-bukti transaksi itu bukan hanya dari penjualan tunai maupun penjualan kredit, tapi juga ada dari retur dan potongan penjualan. Yang pertama akan saya bahas adalah retur penjualan. Retur penjualan merupakan kegiatan pengembalian barang yang dijual oleh pembeli karena ketidaksesuaian, baik dari kuantitas maupun kualitas, ataupun terjadinya kerusakan. Bagi pihak penjual, pengembalian barang tersebut akan mengurangi piutang atau tagihannya. Bukti transaksi atas retur penjualan berupa nota kredit yang dikirimkan kepada pembeli. Selanjutnya, yang terakhir dari materi hari ini adalah potongan penjualan. Jadi, potongan penjualan merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk merangsang pembeli agar segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Potongan penjualan akan mengurangi jumlah piutang yang diterima saat jatuh tempo. Bukti transaksi yang digunakan yaitu berupa kwitansi atau bukti kas masuk. Jadi seperti itu ya materi hari ini tentang dokumen administrasi transaksi. Silahkan jika ada yang ditanyakan, tanyakan kepada guru kelasnya masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.